TLSQL, yaitu memahami bagian executable, menggunakan identifier dengan benar, menulis perintah pada bagian executable, memahami aturan dari nested block, menjalankan dan menguji blok TLSQL, dan menggunakan aturan pengkodean. Secara umum, kita akan mencoba untuk menulis kode yang dapat dijalankan pada blok TLSQL dan juga mempelajari aturan untuk nested TLSQL blok yang juga cara menjalankan dan menguji kode TLSQL. Berujuk pada blok TLSQL, karena TLSQL adalah kelanjutan dari SQL yang sintaksnya secara umum pada SQL juga berlaku pada TLSQL. Statement bisa ditulis dalam beberapa baris. Unit pada blok TLSQL dapat diidentifikasi sebagai delimiter, identifier, literal, dan komentar. Delimiter yaitu simbol yang mempunyai arti bagi TLSQL, misalnya select. Identifier isinya maksimal bisa 30 karakter, dimulai dengan karakter atau huruf, berisi numerik 0 atau 9, tanda dolar, underscore, dan tanda bilangan, dan tidak boleh mengandung karakter tanda penghubung, slash, dan spasi, misalnya dot dan cc, debit spasi amount, on slash off, user spasi id. Identifier tidak memiliki nama yang sama dengan nama tabel atau kolom, juga bukan merupakan keyword. Keyword harus ditulis dalam huruf besar agar coding mudah dibaca. Digunakan untuk memberi nama item dan unit dari program TLSQL meliputi konstanta, variabel, exception, kursor, variabel kursor, subprogram, dan package. Literal yang termasuk literal adalah karakter dan tanggal harus diapit dengan tanda petik tunggal seperti ini. Contohnya v underscore name titik 2 sama dengan petik tunggal Anderson titik koma. Bilangan menyatakan dalam logika angka atau notasi saintifik. Tanda slash berarti menjalankan blok TLSQL beratus misal ESQL plus. Berujuk pada blok TLSQL gunakan dua tanda minus seperti ini, minus minus, atau ditambahkan di antara tanda slash bintang dan bintang slash untuk komentar yang lebih dari satu baris. Contohnya seperti ini, declare p underscore cell number 9,2 bikin slash bintang, ini dibuka, penutupnya di sini untuk menunjukkan misalnya bisa titik 2 sama dengan titik 2 g underscore monthly underscore cell bintang 12 dan seterusnya seperti ini. N ini adalah akhir dari blok. Fungsi SQL dalam TLSQL ada perintah prosedural, single row number, single row karakter, data tipe conversion, date, timestamp, greatest and least, dan lain-lain. Tidak ada pada perintah prosedural. Di kode fungsi grup yaitu avg, min, max, count, sum, stdef, dan varian. Contohnya v mailing address titik 2 sama dengan v name char chr 10, v address chr 10, v date chr 10, dan v zip. Konversi tipe data atau tipe data lain mencampur beberapa data yang tidak sesuai dapat menyebabkan error. Fungsi konversinya seperti to char, to date, dan to number. Contohnya declare v date to date 12 Januari 2001. dd formatnya dd date bulan dan tahun, bikin, dan seterusnya. Cara penulisannya to char yaitu value dan koma formatnya, to date value-nya koma format, to number value koma formatnya, dimana value adalah string karakter, bilangan atau tunggal. FMC adalah format yaitu mode format yang digunakan untuk mengkonversi nilai. Contohnya seperti ini, titik 2 sama dengan to date dalam kurung Januari 13, tahunnya 21, tutup titik tunggal, koma, formatnya mon dd yy. Nested block dan ruang lingkup variabel. Blok TLSQL dapat di nested. Bagian exception dapat juga berisi nested block. Ruang lingkup dari identifier adalah bagian dari unit program yaitu blok, subprogram, atau package. Contohnya x binary integer seperti ini adalah scope of x, declare y number, bikin y sama dengan x, ini adalah scope of y.
nanti akhirnya di end dari scope of work-nya. Ini adalah end dari scope of work. Keterangannya jelas, yaitu variabel x dikenal pada bloknya dan subblok di dalamnya, sedangkan variabelnya hanya berlaku pada subblok. Menulis suatu blok bisa diberi nama, contohnya seperti ini: berdate, date, begin, declare. Berdate ada namanya date, begin, dan seterusnya outer dot berdate. Kedua sama dengan to date, tanggalnya, dan ini formatnya. Akhir dari n bikinnya awal, dan ini n ada bikin yang paling awal. Satu variabel bisa direfer bersama dengan nama bloknya. Contohnya outer dan berdate. Variabel berdate pada blok dengan nama outer. Menentukan ruang lingkup variabel seperti ini: declare visal number 7,2 titik 2 sama dengan 60.000. Become number 7,2 titik 2 visal bintang 0,20. Image besar 2255 titik 2 sama dengan eligible for commission. Begin yang ini untuk penamaan selanjutnya. Nah, ini adalah akhirnya, ini akhir dari bikin yang di dalam, yang n ini adalah bikin yang di luar. Contoh soalnya seperti ini: ruang lingkup variabel pada flow SQL, misal nilai message pada posisi 1 seperti tadi, di posisi yang awal yang di tengah ini, maka hasilnya message sama dengan clock not eligible for commission. Nilai fit total com pada posisi 2. Posisi 2 seperti ini, berarti di luar, yang paling luar, maka hasilnya fit total com ilegal karena dapat dikenali pada flow di luarnya. Nilai vicom pada posisi 1 seperti tadi, yang vicom yang ini yaitu vicom outer dot vicom seperti ini, maka hasilnya vicom sama dengan 0. Nilai outer vicom pada posisi 1, outer v.com sama dengan 15.000. Nah, ini hasilnya 60.000 yang ini di 50.000 dikali 0,30. Nilai vicom pada posisi 2 sama dengan vicom kemudian 15.000. Sedangkan nilai message pada posisi 2 ini sama dengan salesman fraud not eligible for commission. Operator dalam PSQL sama dengan yang ada di IDSQL. Logika, aritmatika, penyambungan, tanda kurung seperti ini untuk menentukan urutan operasi. Operator eksponensial dalam bintang 2. Sebaiknya tidak menggunakan tanda kurung dengan ekspresi boolean karena tidak dibaca. Jika kita bekerja dengan nilai 0, akan berlaku naturalisasi seperti ini: pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya juga 0. Jika berakhir logika 0 diterapkan pada 0, hasilnya juga 0. Pada perintah kontrol kondisional, jika suatu kondisi mengandung nilai 0, maka perintah di dalamnya tidak akan dijalankan. Contoh penggunaan operator dalam PSQL. Untuk menaikkan nilai counter pada sebuah loop, itu vcount 2 sama dengan vcount plus 1. Untuk mengakses nilai dari variabel boolean, yaitu v equal v2 sama dengan vn1 sama dengan vn2. Validasi apakah nomor pegawai berisi satu nilai valid sama tidak 2 sama dengan vm no is not null. Memberikan indent. Ini adalah penulisan yang menjarak ke dalam dibandingkan dengan baris sebelumnya. Indent digunakan untuk memperjelas pembacaan program. Terlalu banyak menggunakan indent juga bisa membuat program tidak efisien dan malah sulit dibaca. Contoh penggunaan indent seperti ini: begin if x sama dengan 0, dan y sama dengan 1, n dari if, dan ini ada n dari begin. Declare-nya awal seperti ini: pdepno nomor 4, location id nomor 4, begin, dan ini sintak SQL-nya, lalu n dari bikinnya. Sekian, terima kasih.